Langit masih berwarna kelabu pekat. Hari baru saja dimulai di Kampung Asri pada tanggal 8 Juni 2025 ini. Udara terasa dingin dan menusuk tulang, membawa aroma tanah basah yang khas. Hujan rintik turun dengan lembut, membasahi dedaunan hijau yang rimbun di sepanjang jalan setapak. Suara jangkrik dan katak bersautan, menjadi musik alam yang menenangkan di waktu subuh. Cahaya pertama matahari mulai mengintip malu-malu dari balik perbukitan. Sinarnya yang keemasan perlahan menembus kabut tipis, menciptakan pemandangan yang begitu syahdu dan damai. Ini adalah sebuah pagi yang sempurna, sebuah kanvas alam yang indah. Di tengah suasana yang tenang itu, sebuah warung kecil sudah mulai beraktivitas. Asap tipis mengepul dari cerobong dapurnya, membawa aroma nasi hangat dan kopi yang baru diseduh. Beberapa warga desa dengan sarung dan payung, mulai berdatangan untuk memulai hari mereka. Mereka adalah para petani dan pekerja yang hidupnya menyatu dengan alam. Kampung ini adalah denyut nadi kehidupan mereka. Disinilah cerita-cerita kecil dimulai setiap hari. Disinilah kebersamaan menjadi kekuatan. Disinilah nilai-nilai kesederhanaan masih dijunjung tinggi, jauh dari hiruk-pikuk kota besar yang tak pernah tidur. Di balik meja saji warung itu, berdiri seorang pria tegap. Ia mengenakan seragam oranye yang mencolok, seragam Search and Rescue atau SAR. Kehadirannya tampak kontras dengan suasana pedesaan yang alami. Namun seragam itu tidak menunjukkan tanda-tanda arogansi. Sebaliknya, pria itu bergerak dengan cekatan dan penuh kelembutan. Ia membantu ibunya menyiapkan makanan untuk para pembeli. Tangannya yang biasa terlatih untuk tugas-tugas berat, kini dengan terampil membungkus nasi dan menuangkan kopi panas. Ini adalah sisi lain dari seorang pahlawan, sisi yang jarang terlihat oleh publik. Pria itu bernama Budi. Setiap kali ia tidak sedang bertugas, ia akan pulang ke kampung halamannya. Baginya, melayani warga di warung ibunya adalah sebuah bentuk pengabdian yang berbeda. Ini adalah cara untuk tetap membumi, untuk mengingat dari mana ia berasal. Ia menyapa setiap pembeli dengan senyuman hangat dan sapaan yang ramah. "Selamat pagi, Pak. Mau sarapan apa hari ini?" Tanyanya dengan suara yang tenang namun jelas. Ia mendengarkan pesanan dengan saksama, memastikan setiap permintaan dipenuhi dengan baik. Pagi itu di tengah rintik hujan, seragam oranye itu bukan lagi simbol bahaya, melainkan simbol kehangatan dan pelayanan. Setiap interaksi yang terjadi di warung kecil itu penuh dengan makna. Budi tidak hanya menjual makanan, ia juga berbagi kehangatan. Seorang kakek tua datang dengan langkah perlahan, payungnya yang us-usang melindunginya dari gerimis. Budi segera menyambutnya. "Silakan duduk, Kek. Biar saya buatkan teh hangat dulu," ujarnya dengan penuh hormat. Ia tidak menunggu diminta, ia melihat kebutuhan dan langsung bertindak. Tangannya yang kokoh dengan hati-hati meletakkan cangkir teh panas di depan sang kakek. Ini adalah sebuah gestur kecil, namun syarat dengan kepedulian yang tulus dan mendalam. Seorang ibu muda yang menggendong anaknya juga mampir untuk membeli sarapan. Budi menyapanya dengan ramah, bahkan sempat bercanda ringan dengan anak kecil di gendongannya. Ia memastikan pesanan ibu itu disiapkan terlebih dahulu. "Biar tidak menunggu lama, Bu, kasihan si kecil nanti kedinginan," katanya sambil tersenyum. Ia memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat yang sama, tanpa memandang usia atau status. Sikapnya yang sopan dan penuh perhatian membuat suasana warung menjadi lebih hidup dan akrab. Para pembeli tidak hanya datang untuk mengisi perut, tetapi juga untuk merasakan kehangatan komunitas. Cahaya matahari pagi kini semakin terang. Sinar keemasannya menerobos celah-celah jendela warung, menciptakan berkas-berkas cahaya yang indah di udara. Warna-warna di sekitar menjadi lebih hidup. Hijau dedaunan di luar jendela tampak segar setelah terguyur hujan. Warna oranye pada seragam Budi tampak menyala, kontras dengan warna coklat kayu dari dinding warung. Suasana ini menciptakan sebuah harmoni visual yang menenangkan. Alam dan manusia seolah berpadu dalam sebuah simfoni pagi yang indah. Ini adalah pemandangan yang otentik, jauh dari kepalsuan. Setiap detail di kampung itu menambah kekayaan cerita. Ayam-ayam jantan mulai berkokok bersahutan, menandakan pagi telah sepenuhnya tiba. Anak-anak kecil dengan seragam sekolah mulai berlarian di jalan setapak, tawa mereka memecah kesunyian. Budi memandang semua itu dari balik warungnya dengan tatapan yang teduh. Baginya, inilah kehidupan yang sesungguhnya. Inilah alasan mengapa ia rela mempertaruhkan nyawanya di medan tugas, untuk melindungi kedamaian seperti ini. Untuk memastikan bahwa pagi-pagi yang indah seperti ini akan terus ada bagi generasi mendatang.
Pengabdiannya bukan hanya soal seragam, tapi soal hati. Di balik senyum hangat dan sikap santunnya, Budi memikul beban yang sangat berat. Seragam oranye yang ia kenakan adalah simbol keberanian, tetapi juga saksi bisu dari banyak tragedi. Tugas seorang anggota SAR bukanlah pekerjaan biasa. Ini adalah panggilan jiwa yang menuntut pengorbanan luar biasa, baik fisik maupun mental. Mereka adalah garda terdepan saat bencana melanda. Mereka masuk ke dalam situasi yang orang lain hindari. Mereka mencari yang hilang di tengah medan yang paling berbahaya, dari lautan ganas hingga pegunungan terjal yang tak kenal ampun. Ada sebuah ungkapan yang sering terdengar di kalangan mereka, sebuah kalimat yang merangkum pahitnya realita tugas. Berangkat tugas dianggap mati, hilang tidak dicari, berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki dan diinterogasi. Kalimat ini bukan sekadar keluhan, melainkan cerminan dari kenyataan yang mereka hadapi setiap hari. Ketika mereka berhasil menyelamatkan nyawa, pujian seringkali hanya sesaat. Namun ketika mereka gagal, atau ketika korban tidak dapat ditemukan, cacian dan tuduhan bisa datang bertubi-tubi. Mereka harus menghadapi duka keluarga korban sekaligus tekanan dari publik yang menuntut hasil. Beban psikologis yang mereka tanggung seringkali diabaikan. Mereka melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat oleh mata manusia. Mereka membawa pulang bayang-bayang tragedi ke dalam rumah mereka. Namun, mereka dituntut untuk tetap kuat, untuk selalu siap siaga kapanpun panggilan tugas datang. Keberadaan mereka terkadang baru disadari ketika bencana terjadi. Di saat-saat damai, pengorbanan mereka seolah terlupakan. Mereka adalah pahlawan yang seringkali tidak terlihat, yang bekerja dalam sunyi, jauh dari sorotan kamera dan tepuk tangan meriah. Ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Kemarahan yang tertahan kadang terasa dalam diam mereka, bukan marah pada korban atau tugas, tetapi marah pada sistem yang terkadang tidak adil. Marah pada masyarakat yang mudah menghakimi, tanpa memahami betapa beratnya perjuangan mereka. Namun, Budi dan rekan-rekannya tidak pernah menyerah. Mereka terus mengabdi dengan ikhlas. Keikhlasan itulah yang menjadi bahan bakar mereka. Mereka tidak bekerja untuk pujian atau penghargaan. Mereka bekerja karena panggilan hati, karena keyakinan bahwa setiap nyawa berharga dan layak untuk diperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Kisah Budi di pagi yang sejuk itu adalah sebuah pengingat yang kuat. Pengingat bahwa pahlawan tidak hanya ada di medan perang atau di halaman buku sejarah. Mereka ada di sekitar kita, hidup di tengah-tengah kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa dalam kesunyian. Mereka adalah para petugas SAR, pemadam kebakaran, tenaga medis, dan banyak lagi profesi lain yang sering kita pandang sebelah mata. Mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan segalanya demi keselamatan orang lain, demi sebuah kebaikan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ini adalah sebuah catatan penting untuk kita renungkan. Kita terlalu sering terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan kita sendiri. Kita mudah mengkritik, mudah menghakimi, dan cepat melupakan. Kita lupa bahwa di balik setiap seragam, ada seorang manusia biasa. Manusia yang punya keluarga, punya rasa lelah, dan punya hati yang bisa terluka. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Sudah saatnya kita memberikan apresiasi yang layak bagi mereka. Penghargaan tidak harus selalu berupa medali atau seremoni mega. Sebuah ucapan terima kasih yang tulus, sebuah senyuman, atau sekadar doa, bisa menjadi kekuatan besar bagi mereka. Pengabdian tulus seperti yang ditunjukkan oleh Budi tidak boleh dianggap remeh. Keikhlasannya melayani di warung ibunya adalah cerminan dari keikhlasannya di medan tugas. Ia tidak membedakan antara tugas besar dan kecil. Baginya melayani adalah sebuah kehormatan. Sikap inilah yang harus kita teladani. Kita harus belajar untuk menghargai setiap bentuk pengabdian, sekecil apapun itu. Karena dari tindakan-tindakan kecil yang penuh ketulusan inilah, sebuah masyarakat yang kuat dan peduli akan terbangun. Jangan biarkan pahlawan kita merasa sendirian dalam perjuangan mereka. Maka, mari kita buka mata dan hati kita. Lihatlah sekeliling kita. Kenali para pahlawan tanpa tanda jasa di komunitas kita. Berikan mereka dukungan dan penghargaan yang pantas mereka dapatkan. Jangan menunggu bencana datang untuk menyadari betapa berharganya mereka. Karena pengabdian mereka adalah denyut nadi yang menjaga kita tetap aman. Kisah Budi di Kampung Asri adalah sebuah cermin bagi kita semua. Sebuah cermin yang menantang kita untuk menjadi masyarakat yang lebih berterima kasih, lebih peduli, dan lebih menghargai setiap tetes keringat para pahlawan di sekitar kita.